Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia dari seluruh bagian wilayah Indonesia. Bersama saya Tara dan tim kelompok 4 di Agenda Satu Podcast Ngobrol Penuh Arti Demi Negeri Sendiri. Dan episode pertama kita kali ini adalah bangga nggak sih dengan berbahasa Indonesia? Senang sekali pada kesempatan hari ini Agenda Satu Podcast dibantu oleh teman-teman saya yang menjadi narasumber hari ini. Ada Mas Akbar selaku pengamat teknologi. Halo Mas Halo, Akbar. halo. Ada Mas Lutfi sebagai selaku seniman atau ilustrator. Halo Mas Lutfi. Hai, hai Kak. Ada Mbak Dian selaku pengamat bagian keuangan. Halo Halo, Mbak Dian, apa kabar? baik Kak Tara. Gimana menghadapi dunia ini di bagian keuangan? Alhamdulillah tidak Alhamdulillah. tidak baik-baik saja dikit. Dan ada Mas Khairul sebagai tenaga pendidik. Halo, Halo, halo Mas Bang. Khairul. Halo, Bang. Oke, ini karena narasumbernya banyak, jadi kemungkinan kita akan lebih interaktif lagi ya. Tapi ngobrol-ngobrolnya santai. Oke, bicara mengenai kebangsaan, bela negara, dan cinta tanah air nih. Tentunya kita semua udah tahu salah satu sarana pemersatu bangsa dan menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa adalah bahasa Indonesia. Mungkin bisa diceritain pertama dari Mas Khairul ya Mas ya, sebagai tenaga pendidik, kenapa sih bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa gitu? Silakan Mas Khairul, mungkin boleh sharing-sharing. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Mbak Tara. Ya, ini sangat menarik ya pembahasan podcast kali ini mengenai bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu yang memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi utama yang menghubungkan berbagai suku, budaya, dan daerah di seluruh penjuru Nusantara. Keberadaan bahasa Indonesia telah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 dan hingga kini terus berkembang mengikuti dinamika zaman, termasuk dalam ranah teknologi dan komunikasi global. Nah, menurut dari pandangan di bidang pendidikan, nah bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional dan bahasa negara mempunyai peran sentral dalam dunia pendidikan. Semua proses belajar mengajar, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi, bahasa Indonesia itu bukan cuma alat komunikasi, tapi juga alat berpikir dan pengembangan ilmu. Nah, jadi peran bahasa Indonesia itu sangat penting ya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, itu saja sih, Mbak. Ya. Jadi bahasa tuh memang sangat penting ya Mas, karena sebagai alat komunikasi, sebagai bahan pengajar gitu kan, itu memang kita semua butuh bahasa Indonesia gitu ya. Kalau Iya. pandangan dari Mas Lutfi gimana nih sebagai ilustrator atau seniman kita? Silakan Mas Lutfi. Oke, baik Kak Tara. Kalau pandangan dari ilustrator atau ini ya bahasa Indonesia itu kayak kayak karya seni sih. Jadi eh, ya alat komunikasi gitu. Tapi ya lebih ke bahasa Indonesia itu mungkin relate dengan kehidupan saya ya, yang ada di Betul. Jember. Jadi di Jember itu banyak suku. Benar kata Mas Soirul tadi bahwa sangat sepakat sekali bahwa di sini tuh ada suku Madura, suku Jawa, sama ada satu lagi suku Osing di Banyuwangi. Jadi semuanya mempunyai logat sama 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 bahasa yang berbeda gitu. Tapi dengan bahasa Indonesia kita bisa bisa berkomunikasi dengan baik. Kita bisa bisa mengerti apa yang dari suku Madura ungkapkan dan kita bisa tangkap kayak gitu sih Kak Tara. Iya, betul. Jadi walaupun kita
berbeda suku, berbeda budaya, tetap bahasanya tetap satu ya Mas ya, bahasa Indonesia gitu Iya, ya. bener banget. Kalau iya, kalau dari Mas Akbar sendiri gimana pengalamannya Mas? Ya, baik Silakan Mbak. Mas. Em, Kayak Mas Lufi tadi bilang kan bahasa Indonesia itu bersatu bangsa kan dari berbagai-bagai suku. Tuh, Tapi saya ada pengalaman cukup prihatin ya. Terusnya di Kalimantan Selatan di daerah-daerah daerah-daerah yang cukup terpencil gitu. Bahasa Indonesia itu belum banyak digunakan dan masih banyak yang belum mengerti gitu. Jadi masih apa ya? Masih Susah. bahasa Indonesia ya masih iya. memakai bahasa daerah gitu. Nah, itu aja sih. Karena kalau yang aku tahu juga di Banjarmasin memang adatnya masih kental banget ya Mas ya. Iya, betul sekali. Ya, tapi agak ini sih ya sedih juga ya dengarnya karena Hmm, kan harusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang punya rasa cinta tanah air juga kita harusnya bisa udah saling paham dengan satu bahasa yaitu ya bahasa Indonesia. betul. Gitu. Coba mungkin dari Mbak Dian mungkin ada tanggapan lain. Hmm. Nah, kalau dari aku ada pengalaman menarik nih. Agak relate sama ceritanya Mas Akbar. Jadi karena aku tuh kan Oke. asalnya dari Bandung ya. Jadi waktu dulu SMA tuh aku dikasih tugas buat kayak ngobrol gitu sama bule. Kayak kita sekelompok ngobrol sama bule. Ternyata kita kan harus ngevideoin ngobrol pakai bahasa Inggris sama bule tersebut. Nah ternyata pas di akhir bule itu ternyata bisa bahasa Indonesia. Dia cerita-cerita gitu kalau dia suka banget sama bahasa Indonesia, budaya-budaya bahasa Indonesia. Dan dia tuh udah tinggal cukup lama, jadi bahasa Indonesianya tuh fasih lah gitu. Ternyata dari sisi lain, daerah-daerah yang masih belum menggunakan bahasa Indonesia, ternyata orang luar tuh sesuka itu gitu sama bahasa Indonesia. Gitu, itu pengalaman menarik aku sih, Kak Tara. Iya, itu justru kayaknya orang luar itu lebih tertarik banget ya sama bahasa Indonesia. Dan Iya, harusnya betul. kita sebagai yang warga asli, warga negara Indonesia, harusnya kita tetap melestarikan bahasa kita, bahasa pemersatu kita ya, bahasa Indonesia. Tapi aku punya fakta menarik nih untuk di-sharing juga ke teman-teman, ke narasumber semuanya. Em, udah pernah dengar belum bahwa bahasa Indonesia ini sekarang sudah mulai diakui di sidang umumnya UNESCO? Tapi menurut Mas Eh, Lutfi gimana kalau misalnya bahasa Indonesia udah mulai dikenal di dunia nih kayaknya nih? eh, sangat-sangat seneng ya, maksudnya. Apalagi kalau misal bahasa Indonesia itu bisa bisa dipakai atau diakui apa internasional gitu, dipakai sama sama berbagai negara gitu. Karena eh, pengalaman saya pribadi itu sebagai ilustrator Mm-mm. digital, teman-teman saya juga itu sering banget ngejual ngejual gambar, ngejual hasil karya itu keluar gitu, keluar negeri. Tapi ya ya banyak banget teman-teman yang mengeluhkan tentang bahasa itu sendiri. Tapi kalau misal bahasa Indonesia dipakai dari berbagai berbagai negara, jadi itu mempermudah kita teman-teman ilustrator, teman-teman seniman muda di Indonesia untuk berjualan dan apa ya eh, ini berkarya lebih luas lagi Berkarya. ke mancanegara Iya, Hmm. gitu Kak. Jadi senang banget sih. Semoga bisa bisa diakui negara banyak negara. oke. Kita berdoa aja semoga bahasa Indonesianya semakin dicintai oleh seluruh warga yang ada di muka bumi Iya. ini. Kalau menurut Mas Koirul gimana nih Mas Koirul? Iya, eh, ini adalah tonggak sejarah ya Mbak. Dari dari kacamata pendidikan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sudah diakui sebagai bahasa ilmu, budaya, dan diplomasi internasional. Nah, artinya bahasa kita punya kedudukan sejajar dengan bahasa-bahasa besar lainnya
seperti bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Nah, hal ini memberikan peluang besar kurikulum pendidikan nasional untuk memperluas akses literasi lintas budaya serta meningkatkan daya saing pelajar Indonesia di kancah global. Oke, gimana kalau menurut Mas Akbar, gimana Mas Akbar terkait fakta menarik ini? Iya. Eh, Bahasa Indonesia yang go internasional ini tuh khususnya di bidang teknologi itu menjadi dampak yang sangat positif ya, dalam berbagai aspek, seperti mendorong pengembangan teknologi berbasis bahasa Indonesia seperti AI, chatbot dan sebagainya. Eh, jadi kalau bahasa Indonesia itu apa internasional gitu, jadi prompt yang kita masukkan dalam bahasa Indonesia itu jadi lebih akurat gitu. Eh, Selain itu memperluas konten digital dalam bahasa nasional juga meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya di daerah tertinggal. Iya. Kemudian juga mendorong kolaborasi internasional di bidang riset dan inovasi teknologi. Mungkin itu aja sih. Oke, itu tadi pemaparan dari Mas Lutfi, sharing-sharing dari Mas Koirom, sharing juga dari Mas Akbar. Nah, ini ada satu aspek yang menurut aku ini sangat berpengaruh sekali ya kalau misalnya bahasa Indonesia menjadi go internasional. Ada di aspek keuangan. Mungkin dari Mbak Dian boleh di sharing-sharing menurut pandangan Mbak Dian. Oke, dari kacamata bidang keuangan nih, kalau misalnya bahasa Indonesia jadi bahasa internasional, tentu pasti bakalan banyak dampak positifnya, karena kan ini pasti bakal jadi peluang besar gitu untuk perekonomian Indonesia di bidang keuangan Betul. ini. Nah, untuk yang pertama, tentunya ada peningkatan daya tarik investasi asing nih. Jadi kalau bahasa Indonesia diakui secara internasional, Indonesia pastinya bakal lebih dilirik lagi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jadi bakal lebih narik banyak investor asing karena bahasa menjadi jembatan komunikasi. Nah, implikasi finansialnya apa? Potensi aliran modal masuk capital inflow-nya tuh bakalan meningkat, khususnya ke sektor infrastruktur, startup, dan juga teknologi. Dan yang kedua, efisiensi transaksi dan juga laporan keuangannya. Jadi, kalau bahasa Indonesia jadi bahasa standar global, pelaporan keuangan internasional bisa diakomodasi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Nah, hal ini pasti bakal memudahkan perusahaan Indonesia dalam menyusun laporan keuangan di lintas negara. Nah, yang ketiga, penguatan posisi lembaga keuangan domestik. Lembaga keuangan seperti bank, fintech, pasar modal Indonesia bisa lebih percaya diri nih masuk ke kancah global karena menggunakan bahasa sendiri sebagai medium komunikasi. Lalu yang keempat, dampak terhadap literasi dan edukasi finansial. Nah, materi literasi keuangan ini tuh bisa lebih luas, disebarluaskan dalam bahasa Indonesia ke berbagai belahan dunia. Oke, setuju banget sih aku karena kalau bahasa Indonesia jadi bahasa internasional, potensi Indonesia dan citra baik Indonesia itu akan lebih meningkat lagi gitu ya. Coba aku mau tanya nih sama semua narasumber, tapi untuk dijawab bareng-bareng berarti ya. Pertanyaannya adalah bangga nggak sih kita untuk berbahasa Indonesia? Jawabannya satu, dua, tiga. Oh, tentu bangga, Bangga Bangga dong, banget, Bangga, bangga banget. tentu bangga. bangga banget bangga pastinya. banget. Apalagi kalau Oke, kalau kalau diakui internasional, lebih bangga lagi. Tuh. benar. Betul. Bahkan orang bule aja suka dengan ngomong bahasa Indonesia, masa kita sebagai warga negara Indonesia nggak suka dengan bahasa Indonesia? Kita Tapi harus Katara, bangga ya. Tuh. tapi Yap, Katara juga juga selain kita bangga juga harus nggak juga lupa, bahwa ada banyak tantangan lagi, ada banyak kendala seperti kata Mas Akbar tadi kan. mm-mm. Jadi kita bangga, tapi kita jangan lupa kita lebih lebih sebarluaskan lagi bahasa kita. Aman sih. Oke, mungkin ini akhir dari obrolan bincang-bincang santai kita mengenai
bahasa Indonesia, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu bangga dan eh, ini sebagai bukti bahwa kita juga cinta tanah air dan berjiwa bangga akan bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman di rumah boleh jawab juga, bangga nggak sih untuk berbahasa Indonesia? Langsung aja di kolom komen, nanti langsung diinput. Sebagai agenda satu podcast, ngobrol penuh arti demi negeri sendiri. Sampai jumpa.